Bapak-bapak, ibu-ibu majelis Nuzul Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya marilah kita dengarkan tausiah Nuzul Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Yunus Sagi. Kepada Ustaz, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW dan RT yang tadi baru saja mengatakan pemilihan lagi calonnya satu. Rupanya itu juga orang. Itu luar biasa ya. Langsung dikukuhkan malam ini 2026 sampai 2031. Nah, semoga Pak RW dan Pak RT kita ini senantiasa diberi Allah amanah di dalam tugas-tugas mereka. Bapak Ibu, orang tua-tua kami, para alim yang sangat kami muliakan, saudara seiman dalam Islam, jamaah Masjid Jamiatul Rahmah yang insya Allah semua kita yang hadir senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Profesor Dr. Buya Hamka, Bapak Ibu yang berbahagia, mengilustrasikan bulan Ramadan ini seperti tentaranya Zulkarnain. Pernah dengar nama Zulkarnain? Di mana? Di surat Al-Kahfi. Kalau ada orang tidak pernah mendengar nama Zulkarnain, berarti dia tidak pernah mengamalkan surat Al-Kahfi. Padahal tidak ada bacaan yang terbaik di hari Jumat kecuali membaca suratul Al-Kahfi. Jadi bukan surat Yasin. Kalau Yasin itu tiap malam, tapi khusus di hari Jumat, malam Jumat, bacalah oleh surat Al-Kahfi. Man suratul Kahfi yaumil Jum'ah. Barang siapa yang membaca suratul Al-Kahfi di hari Jumat, maka ia akan diberi sinar antara Jumat ke Jumat.
Bapak Ibu yang dimuliakan, bagaimana Raja Zulkarnain itu dengan pasukan? Pada suatu ketika diperintahkanlah oleh Raja Zulkarnain tentaranya itu untuk menyeberangi sungai. Wahai pasukanku, mulai besok kalian menyeberang sungai. Tapi ingat, saat kalian menyeberang, apa saja yang kalian pijak, ambil. Apa saja yang dipijak, ambil. Paham? Paham. Besoknya mulailah tentara-tentara ini Bapak Ibu melakukan perjalanan. Apa yang terjadi? Pecah menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama tidak melaksanakan perintah sang raja. Tidak ada dia mengambil apa yang diinjak. Dengan satu alasan nanti memberat-beratkan tas saja. Ini yang diseberangi sungai, berat. Sehingga tak ada dia mengambil. Kelompok yang kedua, dia laksanakan perintah raja itu, tapi sekedarnya saja. Diambilnya sedikit, pelepas tanah yang penting ada. Kelompok yang ketiga betul-betul memenuhi perintah raja. Apa saja yang diinjak diambil, sehingga penuh tasnya sampai di seberang. Begitu sampai di seberang, kata Raja Zulkarnain, keluarkan isi tas kalian. Dikeluarkan Bapak Ibu. Begitu dikeluarkan isi tasnya, ternyata isinya emas, intan, berlian. Mengetahui isinya itu emas, intan, berlian, apa yang terjadi dengan kelompok pertama? Ibu, ya lalu terus sebentar nyok. Emang nggak bisa Pak, Ramadan ini kita udah capek ini. Lama-lama nggak bisa ya. Nanti jam 2 udah bangun lagi, itikaf lagi. Makanya saya bilang tadi sama Tio, tolong kilometer 60 km per jam. Makanya cepat tadi Pak. Nanti kita jam 2 menit lagi. Apa yang terjadi dengan kelompok pertama? Ibu, apa yang terjadi? Menyesal. Kalau tahu tadi isinya emas, intan, berlian, aku pasti ambil. Tapi untuk balik ke belakang nggak bisa lagi. Inilah orang-orang yang di bulan Ramadan Bapak Ibu sampai hari ini belum juga melaksanakan amal ibadah yang istimewa. Mau balik ke belakang nggak bisa. Makanya Nabi mengatakan rohima anfu rajulun, celakalah seseorang dakhala Ramadan alaihi summa salah qabla yaghfir lahu. Celakalah seseorang yang Allah beri kesempatan hidup di bulan Ramadan, tapi begitu Ramadan berlalu dosanya tidak juga diampuni. Menyesal. Lalu bagaimana kelompok kedua? Bahagia tapi menyesal. Kenapa sedih? Kenapa sedih? Siapa mereka ini? Orang yang Ramadan hanya puasa saja. Tarawih kalau ingat, Quran gak sempat. Contoh. Makanya Ramadan ini unik. Padahal sudah dikatakan Ramadan itu yang dihitung itu di akhir, bukan di awal. Tapi kenapa di akhir ini berubah fenomena Ramadan? Orang tidak lagi ramai di masjid, tapi ramainya di pasar. Orang tidak lagi ramai di masjid, tapi ramainya di mall. Tidak lagi di masjid, ramainya di mana? Di stasiun, di loket-loket, sibuk pulang. Betapa ruginya. Lalu bagaimana kelompok ketiga? Bahagia. Kenapa?
emas banyak, intan banyak. Inilah orang-orang yang tahu dengan Ramadan. Emangnya Ramadan itu isinya apa, Bapak? Nomor satu isi Ramadan itu, Bapak Ibu, adalah Al-Quran. Kalau kita melihat ibadah, lebih banyak ibadah di bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah itu ada haji. Di bulan Dzulhijjah itu ada kurban. Di bulan Dzulhijjah itu ada puasa Arafah. Tapi kok bisa Ramadan ini menjadi bulan utama, bulan mulia? Karena Allah di bulan ini menurunkan Al-Quran. Sekarang saya tanya dengan Bapak, udah khatam Pak? Nah, jangan masjidnya Bang. Kalau masjid bisa tiap malam khatamnya. Pribadi Bapak itu sudah khatam belum? Hanya itu Bang. Oh, saya belum khatam. Jangankan yang 30 juz, bahkan juz 1 saya belum khatam juga. Tadi telah dibacakan oleh Qur'an. Apa kata Allah? Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Quran yahdi ilal aqwam, petunjuk kepada yang lurus. Hari ini tak ada lagi lurus. Coba Bapak Ibu perhatikan, mana anak bujang Bapak? Mana anak bujang? Ini ada anak ini Pak. Mana remaja putrinya? Nggak ada, dia anak. Padahal Al-Quran bilang apa? وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Orang tua, khawatirlah kalian kepada anak kalian. Enggak khawatirnya kepada rumahnya, kepada sawitnya, kepada harta, kepada pangkatnya, kepada jabatannya. Allah nyuruh kita khawatir dengan anak. Nah, hari ini kenapa anak-anak itu tidak ada lagi? Kita sudah jauh dari wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka kami susahkan hidupnya. Luar biasa. Apa yang hilang dari anak kita hari ini? Malu. Apa yang hilang? Tak ada lagi malu. Kenapa malu hilang? Kenapa ada iman? Kenapa imannya tak ada? Kenapa tak ditanamkan oleh orang tuanya? Al-Quran, kata Rasulullah SAW, mengaku kepada Allah, Ya Allah, Ya Rabbi, inna qaumi Qur'ana mahjura. Sesungguhnya umatku sudah mengabaikan Itu makanya Bapak Ibu, saking luar biasa Al-Quran ini Bapak Ibu dan Allah. Dibacakan 2 kali malam ini. Satu oleh Imam Isa. Apa Imam Isa tadi? Imam Isa di mana? Diulang lagi oleh sholat tarawih. Apa katanya? Kalaulah Al-Quran ini diletakkan di gunung meletus. Meletus gunung Pak, kalau diletakkan Al-Quran ini saking dahsyatnya. Tapi kita senantiasa menyia-nyiakan. Padahal mari kita satu Al-Quran. Apa arti Al-Quran? Bacaan yang sempurna. Bagaimana sempurnaannya Al-Quran? Satu, dialah satu-satunya kitab yang diketahui sejarah turunnya secara mendetail. Beda dengan Zabur, beda dengan Injil, beda dengan Taurat. Taurat gak ada acara nuzul Quran Pak, tak ada asbabun nuzul. Tapi ini jelas. Pertama,
Inna anzalnahu fi lailatul, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Berarti malam ini. Betul. Tapi di Masjid Agung Pak Ustaz, nuzul Qurannya kemarin Pak Ustaz, malam 17. Pak, turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, ke Baitul Izzah, ke Sama'ud dunia, namanya itu sekaligus diletakkan Allah. Itulah malam Lailatul Qadar. Turunnya Al-Quran sekaligus, yang 114 surat, yang 30 juz, yang 6.236 ayat versi lamban. Versi kita SD dulu 6.660. Diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu namanya malam Lailatul Qadar. Lalu dari Baitul Izzah diturunkan kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dimulai dengan ayat yang pertama, Iqra, diakhiri dengan surat yang terakhir, Idza Ja'a Nasrullah. Selama 23 tahun peristiwa itu disebut dengan nuzul Quran. Jangan nuzul Quran, orang nuzul Quran awal. Jadi kita malam ini peringatan nuzul, ngapain kita? Mengingatkan bagaimana Quran ini turun dari langit dunia kepada Nabi. Perintah pertamanya Iqra, baca. Baca. Karena manusia ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemuliaan itu kan ada pada akalnya. Makanya Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu diciptakan sesempurna-sempurna ciptaan. Kenapa? Ada akal, ada nafsu. Kalau dia menurunkan akalnya, kalah nafsunya, maka dia derajatnya lebih hebat dari malaikat. Tapi kalau nafsunya diperturunkannya, kalah akalnya, maka derajatnya lebih parah daripada bin. Ini kan itu yang banyak. Awak pula nafsu rendah Quran dimukul depan nafsu, maka awak pula untuk binatang ternak. Yuk main-main waktu berbinatang bapak nafsu. Kita lihat binatang. Kita mulai dari monyet. Monyet itu apa sifat buruknya Pak? Bohong. Bohong. Monyet itu pembohong Pak. Tapi dia nggak sombong, dia nggak rakus, cuma suka bohong Pak. Kita kasih pisang satu disodong dulu, seakan-akan dia berusaha. Itu monyet. Lain monyet, lain pula babi. Kalau babi itu sifat buruknya apa? Rakus. Di mana saja makanan tersimpan diburu oleh babi. Tapi cuma rakus. Sedikit pun tidak ada di hati babi itu kesombongan. Apa buktinya babi tak sombong? Tengoklah babi berjalan. Tunduk atau tegak? Quran yang bilang, wa ibadur rahman alladzina yamsuna fil ardi hauna. Kekasih-kekasih Allah adalah orang yang berjalan di muka bumi dengan tertunduk, bukan mengusungkan dada. Babi itu nunduk, Pak. Makanya anak-anak itu pernah ditanya, kenapa anak babi itu lebih nunduk pada induknya? Karena dia sangat malu mamanya babi. Serius. Cuma rakus. Lalu yang sombong siapa? Yang sombong itu serigala. Anjing serigala itu dia tidak penipu, dia tidak congok tapi sombong. Kalau malam tuh suaranya tuh dengar. Lain serigala,
lain pula ayam jago. Ayam jago itu apa Ustaz? Congok enggak, rakus enggak, sombong enggak. Cuma apa? Pantang menengok ayam betina. Ya toh? Oke kawin Pak. Coba. 4 binatangnya. 4 sifat buruk. Tapi kita manusia hari ini karena sudah lari dari Al-Quran, kadang-kadang keempat-empatnya sama kita. Yang congok nyawaan, yang pengota nyawaan, yang sombong nyawaan, yang tukang kawin. Ini siapa kita ini? Siapa kita ini? Kita ini binatang yang berjalan. Binatang yang berjalan. Kenapa semua itu terjadi? Waman a'rada an dzikri. Karena kita sudah membelakangi Al-Quran. Karena kita sudah jauh dari Al-Quran. Nah, Bapak Ibu. Jadi kenapa Al-Quran begitu hebat? Dia punya asbabun nuzul secara mendetail. Yang kedua, Al-Quran inilah satu-satunya bacaan yang dibaca padahal orang tidak tahu artinya. Betul Pak? Tak tahu arti tapi kok baca itu. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Kadang-kadang melagu. Dan yang hebatnya, yang juara dunia baca Quran ini bukan orang Arab. Yang juara dunia baca Quran ini orang Indo. Orang yang tak mengerti artinya yang juara. Coba. Kalau buku bahasa Inggris, awak tak pandai bahasa Inggris, so apa baca? Apalagi di Ramadan. Ramadan ini kita tidak disuruh menerjemahkan. Di Ramadan kita tidak disuruh menafsirkan. Di Ramadan ini cuma baca. Makanya Imam As-Syafi'i Ramadan 60 kali khatam. Awak nyebut-nyebutlah pengikut Imam Syafi'i. Kau masa kau siapa Imam Syafi'i? Berapa kali kau khatam lah? Itu yang mendunia. Imam Abu Qatadah 3 hari khatam. Imam Ahmad bin Hanbal ditutupnya semua buku-bukunya Bapak Ibu. Buku hadisnya dia tutup, buku fikihnya dia tutup. Apa yang dia buka? Hanya Al-Quran. Karena Ramadan ini adalah Syahrul Quran. Orang yang berpuasa, orang yang bertarawih, tapi dia jauh dari Al-Quran, tak ubahnya seperti orang yang ganteng, orang yang cantik, tapi bau badannya. Jadi ini parfum Ramadan, parfumnya Ramadan. Yang ketiga, Al-Quran inilah satu-satunya bacaan yang diatur cara membaca. Dibaca jelas, dibaca berdengung, dibaca panjang, dibaca pendek, wajib berhenti, boleh nyambung. Hanya Al-Quran. Makanya Al-Quran ini Bapak Ibu bagaimanapun kita baca kita dapat pahala. Bapak ngaji misalnya, lamu di minggu, kawan sebelah bola selalu tak mantap apa aku berlaku. Apa bukan berlaku? Memikirkan aku setelah mingguan. Dilaporkan di mingguan, tetap dapat pahala. Berapa pahalanya Ustaz? Ya udah tahu kita, 1 huruf itu 10. Alif lam mim bukan 1 huruf, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti 1 alif lam mim kau sudah dapat 30 pahala. Hanya Al-Quran. Makanya pengertian Al-Quran itu kitab yang diturunkan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dan menjadi ibadah bagi yang ibadah terbaik. Duduk Bapak nanti Pak itikaf. Bapak yang satu asing tasbih.
Ini orang minta tasbih depan. Dua dia depan. Memang ini tahu zikir. Yang dulu memang tak pandai dia mencoba depan. Itulah ada pandainya. Serius Pak. Orang hari ini banyak pakai topeng Pak. Berjubah lainnya, bersorban lainnya. Itu lagi ngaji. Banyak. Dunia sekarang bukan dunia bertopeng ini. Dunia banyak orang berpura-pura baik. Dunia di mana orang sekarang sibuk dengan perhatian manusia. Dia lupa manusia itu tak bisa membuat kita masuk neraka. Manusia tidak bisa membuat kita masuk surga. Yang bisa menentukan itu semuanya Allah. Sibuklah kalian mencari perhatian Allah, jangan mencari perhatian. Nah, Bapak zikir. Yang satu doa, yang satu baca Quran. Tiga manusia yang itikaf itu, yang satu zikir, yang satu doa, yang satu baca Quran. Mana yang paling tinggi nilainya? Yang baca Quran. Jadi doanya kapan Pak Ustaz? Saat kita baca Quran, kita tak perlu mengangkat tangan lagi meminta. Kenapa? Allah pasti penuhi segala kebutuhan kita. Itu dahsyatnya Al-Quran. Tak sampai pada doa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah. Tak sempat Pak. Kenapa sibuk baca Quran? Baca Quran terus. Selama itikaf Bapak dapat satu juz, jauh lebih mulia. Kemuliaannya apa? Apa yang terbesit di kalbu kita pasti Allah kabulkan. Maka rugilah orang-orang yang tidak pandai membaca. Jadi kalau Bapak pandai baca Quran, jujur aja Pak. Diam-diam datang ke rumah imam untuk belajar. Lalu aku belajar Pak Ustaz. Quran ini beda Pak. Ananda Dio ini ngaji sehebat itu satu pahalanya cuma. Tapi ada Bapak mulai belajar hari ini. Mulai buka Quran nanti. Karena masih ada 5 hari lagi Ramadan. Begitu dibuka Bapak menangis. Bukan nangis di tobat, tengok tuh saya buka bengkok Pak. Apa baca ya lah, pakai guru. Kau baca. Zalikal sampai sholat tahajud dimulai baru sayang. Yang dua Bapak masuk di masjid ini Pak, sayang lah. Zalikal kita benar benar terbata-bata tadi Pak. Kitabu. Kata bini baginya apa? Tak kau dok kabu. Berapa pahalanya Ustaz? 2. Ya Rasulullah kok bisa? Orang terbata-bata pada 2. Dia dapat pahala membaca dan belajar membaca. Dan Bapak itu hidup kita akan mati. Tidak ada yang bisa menemani kita di alam kubur. Mau ibu menemani suami dalam kubur? Kami pun tidak pernah menemani bini kami dalam kubur. Balas Pak, mau Bapak menemani istri dalam kubur? Jadi apa? Iqra'ul Quran yati yaumal qiyamah li ashabi wa safi'ah. Bacalah Al-Quran, karena di hari kiamat dialah yang memberi syafaat. Jadi di Ramadan ini ada syafaat puasa, ada syafaat Al-Quran. Itu tadi saya katakan, malaikat Jibril saja datang kepada Nabi di Ramadan hanya untuk baca Quran. Tidak ada kerja lain. Yang kedua, dia akan menjadi teman-teman, akan menjadi sahabat-sahabat. Dialah Al-Quran. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, terakhir ingat pesan Nabi. Apa Pak? Coba aneh. Tapi lah sobat Pak, awak tadi pelapa-lapa. Ya buka mana sempurna Pak. Saya belum, karena tadi saya berbuka dengan kodim 031 Pekanbaru di Hotel Amera. Ingat Bapak Ibu undang untuk Quran, kalau enggak ada sini berganti MDI tadi Pak. Karena tadi buka bersama di kodim.
Ya tanyalah sama orang paling nggak makan saya Pak. Kemana Ustaz? Saya ada ceramah lagi jauh. Itu pun tadi terlambat saya masuk saya sholat isya. Tenang Pak, besok ala bihala datang Pak. Pokoknya Bapak Ibu jangan saat ngaji lu. Nah, Bapak Ibu, terakhir apa pesan Nabi? Coba. Taraktu fikum amroini lam tadilu ma in tamassaktum bihima abada. Aku tidak meninggalkan warisan yang banyak kepada kalian. Tidak meninggalkan kebun sawit, tidak meninggalkan rumah kos, tapi aku meninggalkan dua perkara. Lan tadillu, kalian gak akan sesat. Hari itu wala sose Pak. Oh Pak, hari itu wala sose. Lari ke Quran. Mau cerita apa Bapak? Al-Quran ini isinya Pak, seperempat isinya cerita. Kalau Bapak Ibu penguasa jangan sombong, hancur. Sudah ada Fir'aun yang sombong. Kalau Bapak kaya raya jangan sepilih, jangan lokeh, jangan tuh kaca balapi, kantong bajai, jangan. Kena sekaya-kaya engkau, sudah ada yang kaya cerita Al-Quran siapa? Korun. Mau apa lagi? Oh secerdas-cerdas engkau, nggak usah mau sombong, nggak usah kau gunakan kecerdasanmu untuk memohongi orang banyak. Karena sudah ada laki-laki yang cerdas. Siapa? Haman. Sekretarisnya Fir'aun untuk Haman. Kalau dia waktu udah tuh Pak, yang menyebut Bapak hebat, dan pokoknya Pak hebat itu Haman. Anak-anak makan lele satu ekor tiap ada sakit. Itu Haman tuh Pak. Sapi sudah dipotong 19.000 ekor setiap hari. Itu Haman. Yang nampak video ya katanya. Udah kebakar lanjut kurang cerita. Sudah ada Fir'aun, udah ada Korun, udah ada Haman. Mau apa lagi Pak? Oh cerita orang alim yang berbelot sudah ada. Namanya Bal'am bin Bawrah. Setoat-toatnya dia Pak. Tahu-tahu diinginkan harta, tewas sampai lidahnya pun menjadi lidah anjing. Ada di surah Al-A'raf. Makanya ini luar biasa. Pelajaran yang sangat luar biasa. Mau'izah wasifah ulima bisudur. Dia pelajaran dan bisa mengobat penyakit-penyakit di dalam dada kita. Kalau kembali kepada Quran, maka selamatlah hidup kita. Itu kata Nabi. Aku tidak tinggalkan. Yang kutinggalkan dua perkara. Kalian pakai itu selamatkan. Apa dia? Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Semoga dengan nuzul Quran ini dapat mencambuk kita yang sudah malam 25 ternyata belum ada menyentuh Al-Quran. Sudah malam 25 belum ada Pak memegang, cuma tengok aja Pak. Nah, mulai kita kejar dalam waktu 5 malam ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah tua, kalaupun tidak khatam sampai 30 juz Pak, khatamkanlah 2 surat. Al-Baqarah yang 286 ayat dan Ali Imran yang 200 ayat. Berarti Bapak wajib mengkhatamkan 486 ayat Al-Baqarah dan Ali Imran. Insya Allah Bapak Ibu selamat di hari akhirat. Karena surah Al-Baqarah dan Ali Imran itulah yang akan melindungi kita saat tidak ada perlindungan siapa-siapa. Inilah kajian kita malam ini. Mari kita tutup dengan doa khatam Quran. Allahumma